큰일 날 뻔했어. 어떡해. 때마침 내가 잔디한테 전화 안 했으면 어쩔 뻔했어? 왜 그렇게 사람을 미련해? Di episode sebelumnya, terlihat Jandi yang pingsan di jalan, tiba-tiba sudah berada di rumah keluarga Junpyo. Mengetahui Jandi tak punya rumah lagi, Junhee lalu meminta Jandi untuk tinggal di rumahnya. Akhirnya Jandi menyanggupi ajakan itu, tapi Jandi berkata, ia tidak mau tinggal di sana secara gratis. Akhirnya, Junhee mengangkat Jandi menjadi pelayan di rumah keluarga Junpyo. Pagi hari saat di meja makan, Nenek Junpyo mengenalkan Jandi sebagai pelayan baru. Tentu saja Junpyo sangat terkejut, apalagi ketika nenek mengumumkan bahwa Jandi akan menjadi pelayan pribadi Junpyo. Mendengar itu, Junpyo merasa sangat senang. Saat Gaul berangkat ke tempat kursus, ia mulai menyadari bahwa Enji adalah wanita yang dicintai Hijung. Pagi hari, terlihat Junpyo memecat pelayan yang hendak membangunkannya. Melihat itu, Jandi masuk ke kamar Junpyo, dan meminta Junpyo menarik keputusannya. Saat di klinik, Jandi melihat Dr. Yun mengalami sakit di dadanya. Melihat itu, Jandi sangat khawatir, dan merasa bahwa Dr. Yun tidak boleh tinggal sendirian. Akhirnya Jandi pergi ke rumah Jihoo, serta membawa Dr. Yun untuk tinggal di sana. Bisa ditebak, keduanya pasti protes, bahkan Jihoo juga sempat terlihat marah kepada Jandi. Dengan bujukan ekstra, akhirnya Jandi berhasil membujuk kedua pria itu untuk tinggal bersama. Di malam hari, tiba-tiba Junpyo memanggil Jandi untuk ke kamarnya. Di sana, Junpyo meminta Jandi menemaninya menonton film horor, karena ia takut jika menonton sendirian. Tentu saja, hal itu membuat mereka menjadi dekat kembali. Saat sedang menonton film, tiba-tiba Jae-kyung datang dan mencari Junpyo. Jandi yang panik, langsung lari bersembunyi di lemari baju milik Junpyo. Ternyata, Jae-kyung juga meminta Junpyo untuk menemaninya menonton film. Saat film sedang diputar, terlihat Junpyo berpura-pura tidur. Saat Jae-kyung sudah pulang, Junpyo kemudian membuka lemarinya. Di sana, Junpyo sudah mendapati Jandi tidur nyenyak di dalam lemari. Merasa iba, Junpyo akhirnya menggendong Jandi ke kamar tidurnya. Pagi hari saat Jandi tiba di rumah Jihoo, ia lalu mengajak kakek dan Jihoo untuk berangkat bersama ke klinik. Saat tiba di klinik, Jandi menyuruh Jihoo untuk membantu menangani antrian pasien di sana. Akhirnya, Jihoo memainkan harmonika untuk menghibur para pasien di sana. Ingin tahu episode selanjutnya? Tunggu keseruan ceritanya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita semangat lagi untuk mengupdate alur cerita drama Korea kesukaan Anda. Terima kasih. 부장님, 일어나셔야죠. 일어나야 돼. 5분만 이러고 있자. 5분만. Saat sedang membangunkan Junpyo, tiba-tiba Jae-kyung masuk ke kamar Junpyo, dan terdiam dengan apa yang dia lihat di sana. Jandi berusaha menjelaskan, tapi ia juga tak tahu apa yang harus dia katakan. Belum selesai dengan masalah itu, tiba-tiba Nyonya Kang masuk dan melihat Jandi. Tentu saja, Nyonya Kang murka dan ingin mengusir Jandi. Nenek Junpyo yang juga tiba di sana, langsung membela Jandi.
오랜만에 뵙네요, 애기. 어떻게 된 거예요? 선대 회장님의 요원으로 이 집안에서의 제 직분과 권한은 종신이라는 걸. 그 약속은 Di ruangan Nyonya Kang, Jae Kyung berkata ia sebenarnya sudah tahu hubungan Junpyo dan Jandi. Di sana, Jae Kyung memohon kepada Nyonya Kang agar tidak memecat Jandi, dengan syarat dia juga diperbolehkan tinggal di rumah keluarga Junpyo. 정말 나나. 알았어요. Di malam hari, terlihat Yijung ingin menemui NG. Saat melihat NG sedang telepon dengan pria lain, Yijung akhirnya memutuskan untuk mengikuti NG. Saat sampai di tujuan, Yijung terlihat sangat syok ketika tahu bahwa kekasih NG adalah saudaranya sendiri. Saat sedang makan malam, Nyonya Kang memberitahukan bahwa Jae Kyung mulai hari ini akan tinggal di sana. Saat di ruang tamu, Nyonya Kang juga mengumumkan bahwa pernikahan Junpyo dan Jae Kyung akan dimajukan, karena kedua orang tua mereka sudah setuju. Tentu saja, Junpyo menolak, tapi tetap saja diabaikan oleh Nyonya Kang. 누구 맘대로. 지난번 론칭쇼 때 찍힌 너희 모습이 얼마나 아름다워. Di malam hari, Jae Kyung meminta Jandi ke kamarnya. Ia menunjukkan kepada Jandi baju pengantin yang akan dipakainya nanti. Jae Kyung juga meminta pendapat Jandi tentang hadiah yang diberi oleh Nyonya Kang. Bahkan, ia juga meminta Jandi menjadi pendamping pengantin baginya. 다른 사람은 안 돼. 꼭 잔디가 해주면 좋겠어. 잘 길들인 놈. 10분 후에 출발할게요. Di tempat lain, terlihat Jihu dan kakeknya pergi memancing bersama. Di sana, kakek Yun memberikan cincin peninggalan ibu Jihu kepadanya. Melihat itu, Jihu lalu menangis karena teringat kenangan dengan ibunya. Di markas F4, terlihat Junpyo sangat kesal karena melihat iklan ponsel terbaru Shinhwa. Woo Bin bertanya, apa yang akan dilakukan Junpyo sekarang? Ia hanya menjawab tidak tahu. Kemudian Jihu berkata, hanya Junpyo lah yang dapat memutuskan apa yang akan dia lakukan. Merasa kesal dengan itu, Junpyo akhirnya merebut dan merobek-robek undangan pernikahannya. Di tempat lain, terlihat Jandi benar-benar terpuruk melihat iklan itu. Ia berkata, itulah masa depan Gu Junpyo, dan di sanalah Junpyo seharusnya berada. Tiba-tiba Dr. Yun menelepon Jandi, dan memintanya untuk menemui di jembatan. Di sana ternyata tidak ada Dr. Yun, melainkan Jihu yang datang untuk menemui Jandi. Ternyata, Dr. Yun mengatur kencan buta untuk mereka. Merasa geli dengan hal itu, Jihu dan Jandi memutuskan untuk jalan-jalan, dan mengikuti lomba foto pasangan pengantin. Terlihat mereka sangat serasi, dan berhasil meraih hadiah utama. Di rumah, terlihat Jihu memandang fotonya dengan Jandi, sambil mengeluarkan cincin peninggalan ibunya. Terlihat semua personil F4 pergi ke Pulau Jeju,
untuk menghadiri pernikahan Junpyo. Di sana Junpyo tidak dapat mengerti mengapa Jae-kyung meminta Jandi menjadi pendamping pengantin untuknya. Dan Junpyo lebih tidak mengerti lagi mengapa Jandi mau menerimanya. Di tempat lain, terlihat Jae-kyung bertemu dengan Jandi. Jae-kyung mengucapkan terima kasih kepada Jandi karena sudah mau datang. Di sana Jae-kyung juga meminta maaf kepada Jandi dan berkata bahwa ia tak mau melepas Junpyo. Di padang bunga, Yi-jung melihat Gaul jalan-jalan sendiri, lalu ia menghampirinya. Di sana Gaul berkata bahwa ia tak mengerti dengan pernikahan yang dipaksa seperti kasus Junpyo. Sementara itu Yi-jung tidak terlalu heran dengan hal itu, mengingat posisi keluarga mereka yang sangat terpandang. 이제 우리 가족. 3년 전. Di tempat lain, terlihat Jihu dan Jandi sedang berjalan-jalan. Di sana, Jihu mendesak Jandi untuk segera membuat keputusan, karena Jihu merasa Jandi sudah tidak punya waktu lagi. Jihu berkata, sejak pertama kali bertemu dengan Jandi, ia hanya ingin melihat Jandi bahagia. 네가 더 이상 웃을 수 없게 될까 봐. 선배가 보고 있으니까. Sepulang dari luar negeri, Junhee lalu menemui Junpyo, dan bertanya bagaimana persiapannya. Junpyo malah balik bertanya, apa yang sedang mereka pertaruhkan? Junhee lalu menjawab, segalanya. Junhee berkata, ia tak akan menyalahkan Junpyo. Apapun pilihan Junpyo, Junhee akan tetap mendukung adiknya itu. 잊을 수 있을 줄 알았지. 그런데 아니었어. Terlihat, Junpyo menemui Jihu di pinggir kolam. Di sana, Junpyo meminta Jihu memukulnya. Jihu sempat menolak, tapi akhirnya Jihu memukul Junpyo hingga terjatuh. 한 대만 쳐주라. 뭐? Di sana, Junpyo berkata, ia tidak akan melepaskan Jandi untuk Jihu. Suatu malam, Junpyo meminta Jae-kyung menemuinya. Di depan altar gedung pernikahan mereka besok, Junpyo berkata bahwa ia mencintai wanita lain dan meminta maaf kepada Jae-kyung. 그런 너라 더 그런 일편단심이어서 Ingin tahu episode selanjutnya? Tunggu keseruan ceritanya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita semangat lagi untuk mengupdate alur cerita drama Korea kesukaan Anda. Terima kasih.